Halo semuanya, kali ini kita mau lakuin Q&A di channel Andil Kita lagi. Udah ada 976 komen yang kasih. Wow, thank you semuanya yang udah kasih pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk, ada yang mau gue address dulu nih. Kemarin ada yang komen, Bang kenapa lu ganti-ganti terus sih? Jadi kalau kalian tahu nih, ini muka gue di zaman Bakso Simulator tahun 2 tahun yang lalu guys, 2022. Kayak gini mukanya, backgroundnya juga agak beda ya. Kemudian kalau kita ke 2023, rambut gue panjang, gue ikat, ada jenggot dan kumis. Kemudian tetap sama 2023 tapi gue pakai style ini nih yang biasa gue pakai, bucket hat. Lalu di bioskop simulator rambut gue jadi kayak gini, nama muka gue kayak gini dah. Nah, rambut gue jadi kayak gini, dan terakhir sekarang gue jadi kayak gini. Jadi emang gue suka ganti gaya sesuai dengan gamenya sih. Jadi kalau pas Bakso Simulator ganti, kantin ganti, bioskop ganti, Wildlife 2 ganti. Nah, untuk next game gue juga mau ganti gaya. Dan gamenya itu masih lama, tapi gue udah ganti gaya dari sekarang. Jadi sebelum kita mulai Q&A-nya, jangan kaget karena sekarang gue udah nggak berambut. Dan gue sekarang pakai kacamata. Lu so asik bangsa. Ya ini style terbaru gue, memang pasti shocking buat semuanya. Gue juga shock. Ya anyway, udah gue kasih lihat nih, kita langsung bahas Q&A dari kalian. Nizara Lava 411. Ada kepikiran buat game versi kedua kayak Warat? Misalnya Bakso Simulator 2, World of Misteri 2, dan lain-lain. Iya, jawabannya pasti akan ada. Ini gue udah confirm sekarang. Pasti akan ada sequel dari Bakso Simulator. Pasti akan ada sequel dari Monster Museum. Itu udah dikonfirmasi sama gue langsung nih guys di sini. Tapi masalah kapannya itu kita nggak tahu. Seperti Pinaps, itu gue udah bilang kan kita mau bikin sequel lah. Sampai sekarang belum kita bikin. Bukan kita nggak bikin sih. Sampai sekarang kita delay terus. Dari tahun berapa ya kan ya gue umumin gue bakal bikin sequel lah. Tapi kita delay terus guys. Kita ganti konsep mulu. Kita ganti ke konsep temanya lebih ke horror, kita ganti konsep battle-nya itu lebih ke mainan, kita ganti konsepnya lebih ke makanan, ganti-ganti mulu kita konsepnya karena belum ketemu yang truk aja sih. Tapi ya Bakso Simulator dan Monster Museum suatu saat bakal kita bikin sequelnya. Oke? Novel bertanya, Bang, di next game apa? Next game itu belum bisa gue announce karena masih dalam tahap perkembangan guys. Nah, game ini agak lebih lama dari biasanya. Biasanya kan setelah Wildlife 2 tamat, 1-2 bulan berikut kalian udah bisa main game baru ya. Yang ini agak lebih lama guys. Gue nggak bisa ngomong kapan. Yang pasti nggak mungkin dalam waktu-waktu dekat. Kapan jadi developer? Gue jadi developer game secara profesional itu dari tahun 2000 berapa nih? Dari 2019 gue jadi developer profesional. Jadi sudah 5 tahun, gue tua banget ya. Gue umur berapa? Kemarin gue baru ulang tahun guys. Yeay, gue umur 27. Jadi ya, gak heran kalau udah botak, udah pakai kacamata. Gue udah tua guys. Tolong respect abang tua ini. Lanjut. Bang, apa tujuannya buat game RPG kayak World of Misteri dah? Dan kenapa gak lanjutin? Padahal bagus loh. Terima kasih, Fasi. Sebenarnya game ini sesuatu yang kita pengen coba bikin aja. Kita kan cukup tertarik, kita nggak mau bikin game simulator terus. Bukan berarti kita nggak suka ya game simulator, kita suka banget. Tapi kita kadang-kadang mau explore aja, kayak misalnya kita kemarin bikin casual game, kita bikin battle simulator, kita bikin RPG, dan ke depan-depannya kita bakal bikin game-game yang style-style baru. Iya, lebih ke pengen coba-coba aja. Bang, kapan istri dan anaknya majek munculkan seperti dicetain di Bakso Simulator? Yoi, wah ini Debbie Violet nih, ini cukup fans sejati ya. Mungkin kamu ada sedikit salah paham sih. Memang benar ada dimension mengenai istri dan anak, tapi coba ditonton ulang deh. Mungkin lo ada bakal nyadar ada informasi yang kelewat. Kapan Rasak dan Vian muncul lagi di game? Vian itu sibuk nge-gym guys. Mungkin suatu saat dia bakal bikin gym sendiri, mungkin gym simulator, kita nggak tahu. Rasak itu lagi sibuk di sebuah area baru guys. Dia semenjak makan ramen di World of Mystery, dia jadi suka tema-tema Jepang gitu guys. Bisa dibilang dia jadi wibu ya, tapi bukan wibu anime. Emang suka culture Jepang aja. Dan terakhir dia pakai topeng gitu lah guys, intinya si Rasak. Lanjut, di WL2 apakah ada area lain yang bisa akses selain area A, B, W? Nah, ini fun fact guys. Sebenarnya tuh kita awal ya pengen ada area K juga, area kantin. Karena kan area kantin itu tinggal belokan dari ini ya, area W. Cuman kita nggak jadi. Alasan itu simple banget. Game-nya terlalu berat. Jadi kalau misalnya kita tambahin size-nya, memang bisa. Kita bikin sistemnya ya kalian mesti download dulu kan. Kalau kalian main game-game, beberapa tuh pas masuk game mesti download lagi kan ya. Ada download update lagi. Sebenarnya itu bisa, tapi setelah kita pikir-pikir, ini
bukan masalah size doang, tapi nanti performa gamenya makin berat buat mobile. Karena sistem game kita kan nonstop ya guys. Kalian mau dimanapun tetap jalan kan ya. Warat kalian tetap jalan, pelanggan tetap jalan, waktu jalan. Jadi cukup berat jujur aja guys. Kalau kalian perhatiin game-game simulator lainnya kayak contoh nih, Internet Cafe Simulator, Gas Station Simulator, yang kemarin rame, Supermarket Simulator, itu kan lingkupnya nggak terlalu besar ya guys ya. Emang mapnya cukup terbatas karena sudah banyak performa yang jalan. Kalau di PC jujur aja bisa, tapi kalau di mobile, apakah player yang di KSS masih ada terus ketemu sama kita, player di WoW 2. Nah, player di KSS itu bagi yang ngikutin lore-nya pasti nyadar kalau dia adalah orang tua dari player Wildlife 2. Ini gue confirm. Jadi basically pemilik kantin itu punya anak dan anaknya yang jadi pengurus warnet di Wildlife. Jadi ya bisa dibilang Talik itu paman kalian di Wildlife 2. Tapi apakah kita akan ketemu? Tentunya tidak ya. Karena kita nggak mungkin bisa ketemu dengan pemain utama guys. Pemain utama kan ya nggak ada badan kan, nggak kelihatan mukanya kayak gimana. Mukanya siapa ya? Mukanya kalian sendiri. Bang, apakah ada kepikiran buat ganti PP nama channel? Jujur aja nih guys, gue kepikir sih ganti profile picture. Dulu kan gue pakai karena gue menggunakan karakter Andi ya, tapi sekarang udah gue nggak pakai sih. Gue lagi kepikir buat ganti guys. Kalau kita ganti logo, menurut kalian apa? Gue sih kepikir logo Bombi ya. Karena kan ikonik ya logo Bombi. Tapi nanti dikira gue channel tentang ngebom. Ya itu sih. Coba kalau kalian ada masukan coba ya komen di bawah guys. Kok abang bisa konsisten untuk membuat video dan membuat gamenya? Thank you banget Blue Beko atas pertanyaannya. Gue suka banget dengan kata-kata ini. Kok bisa konsisten? Karena mungkin pertanyaan simple lah, tapi ini sangat sulit dijalankan. Mungkin kalian pernah lah ngikutin konten kreator atau kalian sendiri nih. Mungkin mau jadi konten kreator atau mau meneruskan apapun yang kalian suka, passion kalian. Paling sulit tuh konsisten guys. Bisa gak sih kalian lakuin yang sama berkali-kali dan tidak lelah, tidak bosen? Itu karena sulit, bagi gue itu sulit banget. Seperti contoh guys di YouTube gue, kalian kalau ikutin banget pasti kalian tahu ada zaman-zaman gue turun, zaman-zaman gue naik. Kayak sekarang kan bisa dibilang lagi turun kan ya. Tapi gue tetap konsisten bikin video karena bagi gue konsistensi itu bukan sebuah sifat, tapi sebuah janji kepada kalian. Kalau gue bakal bikin game dan video buat kalian, bisa kalian tonton, bisa kalian nikmatin, game yang bisa kalian mainkan. Dan juga janji kepada diri gue janji kalau gue pengen ini menjadi sebuah karir, sesuatu yang 10 tahun lagi masih bisa gue terusin nih, gue masih bisa bikin game. Maka oleh sebab itu gue harus konsisten. Itulah kenapa gue bisa konsisten untuk membuat video dan membuat game. Pertama kalian, dan kedua ya gue. Itu komitmen yang harus kalian pegang apapun yang kalian mau jalankan. Jadi ya itu. Bang, kenapa style karakter diganti jadi ada muka? Kenapa nggak style muka rata? Pertanyaan yang cukup sering ditanya nih guys, kenapa kita ganti style? Sebenarnya alasannya itu cukup simple guys. Dengan faceless itu kurang kelihatan aja emotion dari karakter tersebut. Bukan berarti jelek ya, tapi kita merasa kalau dengan adanya muka, kita bisa explore mukanya sedih, mukanya kaget, dan lebih kelihatan emosi yang ditunjukkan. Oleh sebab itu kenapa kita mau ganti dari style faceless ke dengan style yang ada face-nya. Apakah kedepannya kita akan ubah-ubah? Mungkin juga. Mungkin kita akan lebih rapiin, lebih refined. Yang pasti alasan kenapa kita ganti itu biar kalian sebagai player bisa melihat sesuatu tuh lebih jelas, lebih clear gitu. Abang ada kepikiran untuk kerja selain di industri game, misalnya jadi pekerja kantoran? Dulu gue kerja di kantor guys. Dulu gue pernah kerja jadi guru juga, gue ngajar coding. Gue nggak langsung punya studio guys. Gue tetap menjadi karyawan dulu. Gue tetap pernah kerja dengan orang. Kenapa nggak pernah buat game kayak GTA atau roleplay? Buset, pertanyaan sulit banget. GTA game yang sangat besar. Dan gue bukan nggak suka sih, dan bukan style gue aja guys. Gue kurang tertarik lah ke area tersebut. Terlalu besar sih jujur aja. Bang, ada kepikiran nggak bikin game simulator zoo atau kebun binatang yang bisa dibuat sendiri terus kandangnya bisa dibentuk-bentuk kayak di game Planet Zoo? Request next gamenya zoo aja. Ini nanya terus request. Emang Yani ini apakah pernah kepikir bikin kebun binatang? Belum sih kayaknya ya. Jujur aja gue suka banget dengan binatang. Planet Zoo gue pernah main, gue suka. Tapi kurang tertarik aja ya, mungkin karena terlalu sulit sih guys untuk di-explore. Sementara gue masih menghindari game yang kompleks, tingkat kompleksitasnya itu kayak misalnya Planet Zoo nih, di mana kita bisa bikin kandangnya per detail gitu. Kenapa? Karena dengan scope tersebut waktunya lebih lama, dan gue belum tahu cara ini bisa ditranslate ke mobile gitu. Takutnya kalau di mobile ya pertama secara performanya ya kan, takutnya gamenya malah berat banget, gak bisa dimainkan kan, atau crash, dan ya banyak masalah aja sih yang kita pikir
Ceritain dong asal mula War Life 1 rame, seberapa seneng Bang Andi. Pas War Life 1 rame, jujur aja pas pertama kali War Life 1 rilis, gue gak seneng, tapi kita kaget, kita lebih ke bingung gitu. Kita ngomongin videonya dulu ya, karena pas pertama kali bikin video War Life 1, itu tuh kita lagi ada bikin project lain. Nah, jadi War Life 1 tuh sebenarnya jadi video sampingan doang, bukan project yang kita fokuskan. Ibaratnya nih, kalian lagi mau masak burger, terus ada pesanan lain, terus ada request lain, kalian disuruh bikin hotdog gitu. Ya, bikin hotdognya bentar, balik lagi ke burger kan ya. Tiba-tiba hotdognya rame, banyak banget yang pengen pesan hotdog terus. Jadi kita panik, kita kaget gitu, kita nggak siap lah bisa dibilang. Jadi kita langsung buru-buru, ya guys ini kita harus bahas nih, ini gimana nih, mau lanjutin bikin burger atau lanjutin hotdog nih, karena banyak yang minta. Dan akhirnya setelah kita diskusi panjang, aku sama timku, ya kita pindah ke bikin hotdog. Nah senangnya kapan? Senangnya itu pas, kayaknya udah 1 bulan lewat ya sih. Jadi kayak setelah hype-nya rame nih, udah rame banget, kita udah keluarin gamenya, udah dimainin banyak content creator, di Play Store rame, sampai 5 juta download di saat itu. Baru setelah sebulan, oke, agak lebih tenang, baru kita lebih happy lah. Awalnya lebih ke panik, lebih ke oke guys, buru-buru nih, ada bug, buru-buru nih, mana update, buru-buru nih, gitu-gitu terus. Oh, simulator itu game apa ya? Oh, simulator itu adalah bioskop simulator. Ini udah lama juga ya, Yeni. Jadi simulator itu bioskop guys. Kan dulu gue udah pernah ngomong ya, bikin simulator yaitu simulator apa? Ya game itu adalah bioskop. Nah next gamenya itu apa? Next gamenya itu adalah N simulator. N itu belum ditentu di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Coba kalian cari sendiri. Apakah Dark Po masih ada?